Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas pembelajaran yang ketiga dan keempat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi dari pembelajaran yang ketiga yaitu masih tentang informasi ya, berkaitan dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, itu bahasa Indonesia. Kemudian menjelaskan akibat yang terjadi jika tidak bertanggung jawab atas masalah sampah, menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain, mengidentifikasi jenis usaha yang dikelola sendiri. Nah, berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana dan lainnya, silahkan kalian baca terlebih dahulu di Ayo Membaca halaman 131 ya, sampai selesai. Nah, nanti ada latihannya berkaitan dengan pertanyaan tersebut, jawabannya ada di teks. Kemudian akibat yang terjadi jika tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Nah, tentunya ketika ada masalah sampah kemudian tidak bertanggung jawab, maka akibatnya sampah tersebut banyak permasalahannya. Misalkan ketika tidak ada yang membuang sampah, maka sampah akan menumpuk, ataupun ketika sampah itu dibuang sembarangan, maka akan terjadi atau akibatnya banjir atau bau tidak sedap, maka menimbulkan penyakit-penyakit. Nah, itu akibatnya, akibat dari tidak bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya silahkan kalian baca tentang mengenal dan menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, ini masih tentang ekonomi ya. Di dalamnya masih dibahas berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi ataupun pihaknya yang disebut dengan produsen, distributor, dan konsumen. Silahkan kalian baca sampai selesai. Untuk materi selanjutnya masih tentang membaca. Budayakan membaca terus-menerus ya. Ini sebagai kemampuan literasi kita yang harus banyak membaca. Nah, silahkan kalian baca teks tentang musyawarah. Di sini dijelaskan bagaimana proses bermusyawarah dari awal sampai akhir ya, berkaitan dengan tugas-tugas dari peserta-peserta musyawarah ataupun apa saja yang dilaksanakan ketika bermusyawarah. Kemudian contoh bermusyawarah ada di dalam teks tersebut, yaitu berkaitan dengan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, yang terakhir dari pembelajaran ketiga yaitu manfaat musyawarah. Nah, di sini dijelaskan ketika proses musyawarah itu dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan mufakat ataupun akan menghasilkan keputusan ataupun kesepakatan. Contohnya di dalam kemerdekaan ini, maka ada musyawarah-musyawarah yang disusun seperti Undang-Undang Dasar 1945, itu merupakan hasil musyawarah, ataupun pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan yang lainnya. Banyak lagi mengenai musyawarah
di ruang lingkup kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada manfaat musyawarah antara lain menambah wawasan dan kepahaman, menyatukan ide, pemikiran, dan pandangan. Anggota merasa memiliki kedudukan yang sama dan sebagainya. Bisa kalian baca ya di buku halaman 136 ini. Nah, ini materi pembelajaran yang ketiga. Sekarang materi pembelajaran yang keempat, menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain, menjelaskan sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya, menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama yaitu cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Tentunya kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang kegiatannya menghasilkan barang yang dulu sudah dijelaskan mengenai petani, pedagang, dan yang lainnya. Ada pula yang menghasilkan atau menyediakan layanan jasa seperti guru, dokter, dan yang lainnya, arsitek misalkan. Nah, itu semua harus saling menghargai antara kegiatan ekonomi yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena semuanya saling berhubungan, saling berkaitan. Artinya akan terjadi hubungan sosial ya, saling menghargai. Contoh, ketika pedagang itu berdagang, maka dia akan membutuhkan makanan. Nah, ketika dia makan, pasti membutuhkan petani. Kenapa? Karena petani yang menghasilkan makanan pokoknya. Itu contoh kecil dari saling menghargai mengenai kegiatan ekonomi. Kemudian sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Nah, ketika kita melaksanakan kegiatan ekonomi dan pihak yang lain juga sama yang disebut dengan pesaing, maka kita harus bersaing dengan sehat ya. Maksudnya apa bersaing dengan sehat? Artinya tidak melakukan kecurangan. Contoh, ketika kita misalkan profesinya sebagai pedagang, ada yang lain juga sebagai pedagang. Nah, kita jangan bersaing dengan curang. Misalkan kita mengucapkan ke pelanggan yang lainnya, jangan ke situ, pedagang itu gini, berkata jelek atau menjelekkan pedagang itu tidak boleh ya. Itu contoh bersaing dengan sehat ya. Nah, itu contohnya. Nah, boleh kalian baca di sini teksnya ya, ini sebagai lengkap. Nah, untuk selanjutnya materi yang terakhir yaitu pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sini bisa kalian baca di halaman 140 ya sampai 141. Contohnya tanggung jawab di lingkungan. Misalkan tanggung jawab rukun dengan tetangga. Nah, ini merupakan sikap tanggung jawab kita sebagai keluarga dengan tetangga, artinya dengan keluarga yang lainnya. Maka kita tanggung jawabnya harus rukun, saling menghormati dan menghargai, saling bertoleransi walaupun misalkan ada perbedaan pendapat. Nah, itu contohnya, harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian tolong menolong dalam bermasyarakat. Nah, ketika ada tetangga kita ataupun masyarakat yang lainnya yang membutuhkan pertolongan, maka
kita harus membantunya, memenuhinya. Itulah contoh tolong menolong dalam bermasyarakat. Misalkan tetangga kita ada yang membutuhkan bantuan, kita harus menolongnya. Ataupun lebih bagus kita menawarkan pertolongan gitu. Untuk evaluasi pembelajaran yang ketiganya, silahkan sekedar latihan 132 halamannya. Kemudian pembelajaran 4-nya halaman 142 ya, yang kegiatan bersama orang tua. Nanti kalian beri tanda centang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.